Good morning teman-teman semua. Renungan The Message 2 Juni 2024 dengan tema Rongga Kosong. Apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan dalam hidup ini, saudaraku, akan membawa kepada satu titik, yaitu kejenuhan. Betul. Bagi seseorang yang telah dihinggapi atau dipenuhi oleh kuasa gelap, maka ia akan terus mau meraih sebanyak-banyak yang dapat diraih dalam dunia ini. Dia menjadi serakah, sehingga mungkin nyaris tidak ada titik jenuhnya. Walaupun kemungkinan titik jenuh itu selalu ada. Berbeda dengan seseorang yang berinteraksi dengan Allah, sungguh-sungguh melakukan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, kalau kita benar-benar menggumuli kehidupan rohani, menggumuli bagaimana menjadi semakin kita dewasa di pemandangan Allah, semakin kita berkenan kepada Tuhan, tidak akan ada pernah kita mengalami kejenuhan di dalam Tuhan. Namun seandainya kita mengalami kejenuhan dalam pergumulan rohani, maka itu berarti isyarat agar kita bergerak ke level yang lebih tinggi. Artinya engkau sedang berjalan di tempat. Kalau seorang Kristen yang benar berinteraksi dengan Allah, dia mendahulukan kerajaan Allah. Dia benar-benar bertumbuh semakin dewasa rohani. Dia semakin berkenan di hadapan Tuhan. Semakin suci hidupnya. Semakin tidak bercacat, tidak bercela, maka dia tidak mungkin mengalami kejenuhan. Namun kalau sampai ada di titik jenuh, itu berarti gambaran bahwa dia harus bergerak ke level yang lebih tinggi. Atau dia harus mempercepat pertumbuhan rohaninya. Hal ini tidak bisa diuraikan dengan kata-kata lengkap, saudaraku. Sehebat apapun penjabarannya tidak akan bisa memuaskan. Di dalam pertumbuhan rohani, dalam pergumulan mendahulukan kerajaan Allah, itu tidak ada titik jenuh. Setelah mencapai apa yang dicita-citakan, dia mengalami kejenuhan. Sebenarnya kejenuhan manusia itu sebuah peringatan dari Tuhan bahwa di dalam jiwa manusia itu ada rongga kosong yang tidak bisa diisi oleh siapapun dan apapun kecuali Tuhan itu sendiri. Ini dalam konteks hidup orang percaya ya, yang sudah punya Roh Kudus, yang sudah dipimpin Roh Kudus. Ini yang mau saya beri gambaran, saudaraku. Jadi ketika seseorang mengalami kejenuhan dalam kehidupan di luar pergumulan pertumbuhan, kedewasaan rohani, itu sebenarnya isyarat bahwa ada kekosongan jiwa yang hanya bisa diisi oleh Tuhan itu sendiri. Syukur kalau orang-orang seperti ini mulai berpaling kepada Tuhan dan meninggalkan dunia. Tapi pada umumnya setan menipu dan banyak orang tertipu. Akan timbul pertanyaan, kenapa aku jenuh? Maka setan bisa membisikkan, karena rumahmu belum besar. Coba perhatikan taman depan rumahmu. Taman itu mesti diperbarui, harus dibetulkan, harus beli mobil baru. Harus beli TV baru supaya tidak jenuh dirimu. Ayo undang teman-temanmu datang untuk pesta di rumah. Misal begitu. Setan bisa bisikan banyak hal, saudaraku. Betul. Tiap hari dia fokus dengan apa yang setan bisikkan. Kemudian jalannya waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Mulai manusia jenuh kembali dengan apa yang baru itu. Lalu setan berkata lagi, coba kamu lihat tetanggamu punya akuarium loh, ada ikan bagus di situ. Ada arwananya. Atau ada ikan mas kokinya cantik-cantik. Wah, kalau sebelah sana dia buat kolam ikan tuh bagus tuh. Koi, bagus. Koinya mahal-mahal lagi. Kamu bisa duduk sambil minum kopi, ngeteh pagi atau sore, waktu brunch atau breakfast. Kamu bisa sambil lihat ikan koi, kamu bisa menikmati hidup, maka kejenuhanmu hilang. Langsung mereka buat lagi. Dan itu berulang terus, saudaraku. Terus dan terus, tidak pernah selesai.
semakin engkau ditarik kepada dunia dan kegelapannya. Semakin engkau dimanipulasi dengan keinginan duniawi. Gimana saudaraku? Coba Anda bayangkan, adakah itu engkau dan saya? Tetapi di satu titik yang berbeda, kalau engkau fokus tahu bahwa, oh, aku mengalami kejenuhan, berarti ada rongga kosong yang belum diisi oleh Tuhan itu dalam jiwaku. Maka orang ini berjuang langsung mencari Tuhan. Dia bertumbuh terus sampai tidak bisa di titik balik lagi. Tidak bisa. Dia tidak akan mencurangi Tuhannya lagi. Wow, ada dua pilihan saudaraku. Pilihan di tanganmu. Ya kan? Jadi saudaraku, kekristenan itu menyita, mengambil, merampas segenap hidup kita. Dan ini yang banyak orang Kristen tidak mengerti atau tidak mau menerima. Kekristenan itu merampas hidup kita. Betul. Kalau engkau tahu rongga kosong dalam dirimu harus dipenuhi oleh Tuhan. Itu perjuangan yang tidak main-main untuk engkau bisa memenuhi rongga kosongmu itu dengan Tuhan. Dan itu perjuangan. Dan itu akan merampas segenap hidup kita. Kekristenan yang benar tentu standarnya Yesus. Tidak boleh yang lain. Maka hidup seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu dirampas habis. Tentu Yesus adalah Tuhan. Kita manusia. Tetapi seperti yang Yesus lakukan, artinya segala sesuatu yang dilakukan Tuhan Yesus itu, saudaraku, hanya untuk kepentingan Bapanya. Hanya untuk kesenangan Bapanya. God's pleasure. Kesenangan Tuhan. Menyenangkan Dia saja. Hidup kita diciptakan untuk kesenangan Tuhan. Jadi seharusnya kalau hidup kita dirampas untuk kepentingan Tuhan, tidak masalah. Jadi tidak masalah lagi apakah pria atau wanita menikah atau tidak menikah, punya anak atau tidak. Apapun keadaanmu bukan masalah. Masalahnya adalah apakah hidup kita untuk kemuliaan Tuhan atau tidak. Hidup kita untuk kemuliaan Allah artinya begini. Kehidupan yang memancarkan karakter Allah. Kehidupan yang memancarkan sifat Allah. Kehidupan yang memancarkan wajah Allah dan bermoral Allah itu sendiri. Sehingga Allah menciptakan makhluk manusia. Dikagumi oleh semua makhluk termasuk malaikat. Makhluk ini begitu hebat. Bisa membenci Allah. Mengabdi kepada diri sendiri. Tetapi memilih mengabdi kepada Tuhan sepenuhnya. Itu yang membuat manusia spesial. Di dalam kebebasannya dia tetap memilih tertunduk, disubordinate, dicengkram oleh Tuhan itu sendiri. Hebat kan saudaraku kalau kau dan saya mau berjuang di titik itu. Kau isi rongga hidupmu. Kau matikan keinginan dirimu. Kau matikan ego dirimu. Kau matikan semua hasrat kesenanganmu. Kau pasung dirimu untuk mengisi rongga kosongmu itu dengan Tuhan secara penuh. Maka itu adalah sebuah tindakan yang memuliakan Dia. Memuliakan Tuhan artinya kehidupan yang membuat Allah menjadi berharga atau bernilai di dalam hidup kita. Bagaimana dengan hidupmu hari ini, saudaraku? Apakah engkau sudah mengisi rongga kosong kehidupanmu hanya untuk Tuhan? Atau adakah masih hal-hal lain kesenangan dunia yang masih mengisi atau berjuang masuk ke dalam rongga kosong yang tidak akan pernah bisa diisi oleh apapun dan siapapun selain Tuhan? Tetapi engkau berjuang menjejalkan kesenangan itu di dalam rongga kosong itu. Jika iya, bertobatlah saudaraku. Cari Tuhan, temukan Tuhan, alami Dia, dan Dia bisa bersemayam dalam hidup dan jiwamu. Kalau engkau mau berjuang dirampas hidupmu segenap hidup oleh Tuhan. Selamat pagi dan selamat berjuang saudaraku. Tuhan memberkati. God bless you.